makanan pokok. Roti jadi salah satu alternatif utama selain nasi. Cocok untuk sarapan, cocok juga untuk mengganjal perut saat lapar. Unya punya banyak cerita nih soal roti yang bakal kita bahas hari ini. Selain bisa cobain bermacam-macam jenis roti, kita juga bisa loh melatih kreativitas dengan bikin roti sendiri. Wah, pasti seru tuh. Yuk, kita come on. Si Unyil, yuk kita come on. Unyil mau nunjukin proses pembuatan roti tawar nih. Yang ini beda. Ada butiran choco chipsnya. Jadi lebih mantap. Perusahaan bakery yang berada di daerah Jember, Jawa Timur ini memproduksi aneka roti, termasuk roti tawar sampai ribuan bungkus loh. Sebagai salah satu makanan sumber karbohidrat, roti tawar menggunakan tepung terigu sebagai bahan utamanya. Teman-teman tahu nggak, tepung terigu tuh terbuat dari gandum. Sebelum bikin roti, kita lihat dulu yuk proses bikin tepung terigunya. Yuk, kita come on. Negara kita belum bisa menghasilkan gandum sendiri. Jadi, untuk memenuhi kebutuhan produksi, gandum diimpor langsung dari negara-negara produsen gandum di dunia. Seperti Australia, Ukraina, Amerika Serikat, dan Rusia. Sebelum diolah, gandum akan masuk ke mesin khusus pemisah. Di sini bulir-bulir gandum akan dipisahkan dari benda asing. Jangan membayangkan kalau di pabrik ini ramai ya. Di sini proses pembersihan biji gandum dikerjakan dengan mesin khusus. Untuk memproduksi tepung terigu, pabrik ini menggunakan mesin berteknologi tinggi yang diatur dengan sistem komputerisasi. Misalnya, dari ruang kendali ini, mesin-mesin diatur untuk memisahkan biji gandum dengan bahan lain yang tercampur. Coba lihat nih, ada campuran batu, batang tanaman gandum, dan material lainnya. Setelah bersih, secara otomatis, gandum dialirkan dengan pipa-pipa khusus ke mesin giling. Dalam mesin ini, proses penghalusan biji gandum melewati 5 tahap. Semuanya dikerjakan dengan mesin. Tapi ada satu bagian pengecekan yang masih dilakukan secara manual, yaitu pengecekan tekstur gandum. Mesin goyang ini adalah mesin khusus bagian pengayakan. Setelah gandum dihaluskan, tepung gandum akan digoyang untuk mendapatkan tekstur tepung terigu yang benar-benar halus. Selain jago goyang, mesin ini bisa mengayak tepung terigu dalam jumlah besar. Bayangkan saja, hingga 2010 ton sehari loh. Wih, mantap. Coba kalau Unyil, 2 kilo juga sudah pegal tangannya. Ini dia nih yang membedakan tepung terigu buatan pabrik ini dari tepung terigu lainnya, yaitu penambahan berbagai macam tambahan vitamin ke dalam tepung terigu. Ada berbagai macam varian ukuran kemasan dari tepung terigu ini. Ada yang ukurannya 25 kg, ada juga yang kemasan 1 kg. Dalam sehari, pabrik ini bisa menghasilkan 2.000 ton tepung terigu. Widih, kalau dibikin jadi roti, bisa berapa banyak tuh? Nah, untuk membuat roti, kita campurkan adonan dengan tepung terigu dan es batu yang berfungsi untuk mempertahankan suhu dan menjaga adonan tidak mengembang di awal. Selain itu, ada pasta coklat, gula, dan air. Aduk beberapa menit sampai adonan kalis. Jangan lupa masukkan bahan lain seperti butter, garam, dan ragi ya. Aduk sampai semua bahan tercampur rata. Kalau adonan sudah elastis dan tidak mudah putus, berarti sudah pas nih. Terakhir, masukkan deh butiran coklat atau biasa dikenal dengan choco chips. Ini dia yang memberikan sensasi rasa manis coklat pada roti tawar. Yuk, sekarang bagi adonan menjadi beberapa bagian. Timbang masing-masing sampai 4 kg. Potongan adonan ini kemudian didiamkan sampai mengembang
kurang lebih 15 menit. Sip deh, adonannya sudah siap dipotong nih. Agar ukurannya sama rata, potong menjadi 20 bagian menggunakan mesin. Untuk membentuk roti tawar, gulung adonan yang sudah dipotong menggunakan mesin agar bentuk gulungannya sama. Tata dalam loyang roti tawar yang biasa disebut loaf. Sebelum masuk oven, tutup loaf terlebih dahulu yuk. Tujuannya agar bentuk roti mengembang sempurna dan simetris. Panggang selama 40 menit pada suhu 200-an derajat Celcius. Roti tawar choco chipsnya sudah matang nih. Setelah matang, roti dalam loaf harus segera dikeluarkan ya. Wih, cepet banget kerjanya. Ada alasannya loh. Kalau kelamaan, bentuk roti akan berubah menjadi ramping. Jadi nggak bagus lagi deh. Sebelum proses lebih lanjut, diamkan roti tawar di ruang cooling. Diamkan sampai kurang lebih 5 jam. Lama penyimpanan harus pas. Jika terlalu lama, bisa mengeras. Jika terlalu cepat, bentuknya bisa meramping. Lanjut potong roti tawar balok ukuran 40-an cm menjadi 28 potong. Kemudian kemas dalam kemasan plastik. Masing-masing berisi 10 potong roti. Roti ini tahan sampai 5 hari setelah diproduksi. Penjualan roti ini sudah sampai ke seluruh Indonesia loh. Wah, ternyata nggak cuma di sini. Perusahaan ini juga memiliki beberapa pabrik lain di beberapa daerah. Wih, Profesor, bikin alat apaan lagi nih, Prof? Ini nih, Nyil. Profesor bikin alat pembuat roti instan. Oh, lebih cepat dan enak nanti hasilnya. Wah, boleh juga nih, Prof. Ayo, Prof, kita cobain. Tunggu sebentar ya. Profesor mau ke belakang sebentar aja. Ya, Profesor pasti lama nih, Sro. Yuk, kita mulai duluan aja. Jangan, Nyil. Kalau alatnya rusak gimana? Gampang. Tinggal dibenerin aja. Profesor kan pinter. Udah, Usro tenang aja. Pencet yang mana ya? Itu, Sro. Pencet yang itu aja. Yang ini, Nyil. Aduh, Usra takut nih. Udah, pencet aja. Gak bakalan meledak kok. Duh. Ya kan, Nyil? Apa Usra bilang? Kalau teman-teman mau bikin roti sendiri di rumah, bisa juga loh. Tenang, bikinnya gak ribet kok. Dengan bread maker, kita bisa bikin roti semudah bikin mie instan. Wah, gak ada lagi deh ceritanya bikin roti sampai dapur berantakan. Gak perlu capek-capek ngulenin adonan roti. Dan gak perlu alat-alat berukuran besar seperti mixer dan oven. Yuk, langsung saja kita coba. Kali ini kita mau bikin soft Japanese sweetbread. Sebelumnya kita pasang dulu ya tangkai mixernya. Tuh, gampang kan? Sekarang tinggal kita masukkan deh semua bahan-bahannya ke dalam wadah ini. Nah, kalau buat roti secara konvensional kan prosesnya bertahap tuh. Kalau pakai bread maker ini, langsung saja kita masukkan semua. Jadi lebih praktis kan? Karena kita mau bikin jenis roti manis, kita pilih menu sweet. Butuh waktu sekitar 3 jam nih untuk membuat roti manis. Bread maker ini dilengkapi dengan 14 menu jenis roti loh. Mulai dari tahapan pembuatan hingga pengaturan waktu sudah otomatis. Asal bahannya sudah sesuai resep, dijamin gak akan gagal deh. Bread maker yang punya kapasitas 1 kilogram ini bisa dibilang punya fitur all-in-one. Mulai dari proses mixing, menguleni adonan, sampai proses oven bisa dilakukan hanya dengan 1 alat. Nah, sudah matang nih. Wih, bagus ya aslinya. Udah kayak baker profesional aja deh. Ya udah, langsung dikeluarin ya. Kalau kelamaan, nanti rotinya bisa basah karena kena uap air. Alat yang punya daya listrik 550 watt ini gak cuma bisa bikin roti loh,
Tapi bisa bikin selai juga. Nggak percaya? Yuk kita bikin. Kali ini kita bikin selai stroberi ya. Pertama, potong dulu stroberinya. Terus kita blender deh. Nah, kalau sudah, tinggal kita masukkan ke wadah bread maker. Dan pilih fitur jam atau selai. Terus tinggal kita tunggu aja deh sampai prosesnya selesai. Gampang kan? Bread maker ini memang cocok banget digunakan di rumah untuk keperluan konsumsi pribadi atau keluarga. Nah, gimana? Jadi semangat kan belajar bikin rotinya? Apalagi belajar membuat roti juga bisa meningkatkan kreativitas dan kepercayaan diri kita. Jadi, nggak cuma bisa makannya aja ya. Bocah Petualang. Ini Kalau kita berkunjung ke wilayah Timur Tengah, biasanya roti kayak gini nih yang bakal lebih banyak kita jumpai. Biasa disebut dengan hubus atau roti pita. Roti ini punya ciri bulat lebar dan rasanya tawar. Di Dubai, roti hubus disajikan dalam bentuk shawarma. Bentuknya sih mirip kayak kebab. Isi roti dengan potongan daging kambing, sapi, atau kalkun. Jangan lupa tambahan sayur dan saus. Wah, kayak apa ya membuat roti hubus ini? Yuk, Unyil aja ke pabriknya langsung deh. Kita kemon. Seperti membuat roti pada umumnya, siapkan dulu bahan adonan. Terdiri dari gula, pengembang, tepung terigu, dan air. Campur semua bahan dalam tangki berkapasitas ratusan kilogram ini. Aduk sampai tercampur rata. Kira-kira 15 menit, adonan sudah mulai kalis nih. Selanjutnya, pindahkan ke tangki penampung. Oh iya, dari adonan ini bisa menghasilkan 100 bungkus roti loh. Adonan akan keluar melalui mesin cetak potong. Tuh, lihat hasilnya. Otomatis terpotong bulat-bulat seberat 30 gram. Dengan bantuan ban berjalan, adonan roti menuju ke tahap pemipihan. Secara otomatis, mesin akan giling potongan adonan. Tara! Langsung berubah tipis dan lebar. Mesin bekerja sangat cepat. Setiap menitnya bisa menggiling puluhan roti loh. Ayo terus, jalan lagi. Yuk, kita giling lagi. Adonan roti berubah menjadi lebih tipis dan lebar. Kira-kira berdiameter kurang lebih 20 cm. Tanpa tersentuh tangan manusia, roti akan diantar ban berjalan menuju pembakaran. Disinilah proses unik membuat roti khas Timur Tengah. Suhu api pembakaran mencapai 640 derajat Celcius. Wih, panas banget tuh. Makanya, waktu bakar roti hanya 10 detik saja. Yuh, roti yang sudah matang siap diangin-anginkan nih. Alias diturunkan suhunya biar roti dingin. Roti Arab di sini punya 2 ukuran. Untuk kemasan roti kecil, per bungkus isi 4 keping roti. Keduanya bisa awet selama 3 hari. Kalau disimpan dalam lemari es, bisa awet sampai 1 bulan loh. Penjualannya gak cuma di Dubai saja, tapi juga sudah ke Abu Dhabi, Lebanon, dan Kuwait. Di negara Timur Tengah, roti ini bisa dinikmati bersama kuah kari atau gulai. Temannya makan roti sih, biasanya selai ya. Selai zaman now sudah banyak variannya nih. Gak cuma stroberi, kacang, atau coklat saja. Tapi bisa juga dibuat dengan rasa-rasa yang unik. Rasanya bikin seger juga nggak ya? Yuk ikutin Unyil lihat cara pembuatannya di Bandung. Kita kemon! Wah, jualan apa nih Pak Oga? Bukan Pak Oga, Den, yang jualan. Tapi Den Usro. Pak Oga cuma dititipin aja. Roti es teler. Wih, kayaknya enak banget tuh. Ya, cuma harus nunggu Usro dulu ya. Nggak usah, Den. Pak Oga juga bisa kok. Tenang.
Dulu kan Pauka baris berbaris juga. Baris gimana Pak maksudnya? Itu loh, ya bikin-bikin kopi. Ya ampun, barista kali Pak Oga. Ya pokoknya itulah. Ini Den, udah siap roti estelernya. Kok bentuknya aneh gini sih Pak? Bisa dimakan gak nih Pak? Ah, punya nggak mau ah. Ye, emang gini Den. Nah ini yang punya datang nih. Loh, Pak Oga ngapain? Bikin apa ini, Pak? Perasaan Usro nggak punya menu ini. Ini kan roti esteler, Sro. Gimana sih kamu? Ya ampun, Pak Oga. Usro itu jualnya roti sama esteler, Pak. Bukan roti dicampur-campur esteler. Usro rugi deh. Bahan utama selai esteler tentu saja dari buah pelengkap dalam esteler. Yap, alpukat mentega. Oke deh, keruk alpukatnya. Kekentalannya belum menyerupai selai nih. Jadi harus dimasak lagi selama 2 jam. Sambil dimasak, tambahkan juga coklat putih cair untuk memberi cita rasa manis. Nah, supaya mirip dengan rasa esteler, alpukat dan kelapanya saja nggak cukup. Tambahkan juga nangka yang sudah dimasak sebelumnya sampai kadar airnya berkurang. Selai estelernya sudah jadi nih. Masukkan ke mesin filling. Dalam sehari rumah produksi ini bisa membuat 50 sampai 100 toples untuk selai varian esteler saja. Meski baru diperkenalkan tahun 2019, selai kekinian dari rumah produksi ini pengirimannya sudah sampai ke seluruh Indonesia, dari Sumatera sampai Papua. Cara penyimpanannya jangan dimasukkan ke dalam lemari es ya. Lebih baik simpan di ruangan yang sejuk dan kering. Selai ini bisa tahan sampai 10 bulan di suhu ruangan. Biar lebih kekinian lagi, selai ini gak cuma dioles pada roti saja, tapi bisa juga jadi isian Napoleon cake. Wih, kebayangkan isian lumernya. Kita bikin bolunya dulu yuk. Masukkan 5 telur utuh, cake emulsifier, gula pasir, dan 5 kuning telur. Mixer kurang lebih 30 menit sampai adonan agak kaku. Oke, sekarang tuangkan bahan keringnya yuk. Ada susu bubuk, maizena, tepung terigu, baking powder, dan mentega cair. Mixer lagi selama 5 menit. Adonan sudah tercampur rata tuh. Baru deh kita tuangkan pada loyang. Ratakan sampai loyangnya terisi penuh ya. Panggang selama 15 menit. Wah, bolunya sudah matang nih. Buat isiannya, tambahkan puff pastry. Terus oleskan selainya deh. Ada 4 rasa nih, yaitu coklat, cookies and cream, Thai tea, dan bintang utamanya esteler. Gak boleh ketinggalan dong. Gulung bolunya sampai menutupi semua bagian isinya ya. Terakhir, supaya lebih cantik, hias dengan coklat leleh. Terus taburkan koko chip dan sprinkle. Tada! Cake Napoleon dengan selai kekinian siap menemani waktu santai teman-teman di rumah. Yummy! Semakin unik rasanya, makin bikin penasaran untuk mencobanya ya. Tapi selain bisa menikmati rasa selai esteler, kita juga dapat kandungan vitamin dan antioksidan dari alpukat yang berguna untuk menjaga kekebalan tubuh dan kecantikan loh. Usro, abis dari mana? Ada Kak Arsa. Habis beli roti nih, Kak. Oh, terus kenapa bingung gitu mukanya? Tadi Po Ipe nitip. Usra lupa, Kak. Tadi Po Ipe pesennya roti apa ya? Wah, kalau roti ada bermacam jenis, Ro. Selain roti tawar yang biasa kita kenal, ada juga roti gandum. Karena terbuat dari gandum, warna rotinya jadi berwarna agak coklat gelap dan punya tekstur kasar. Kandungan seratnya lebih tinggi daripada roti tawar biasa.
Bisa dibilang lebih sehat deh. Terus ada juga croissant. Roti asli Prancis ini terbuat dari adonan berlapis dan berbentuk seperti bulan sabit. Nah, kalau yang rasanya agak-agak masam, namanya roti sourdough. Roti ini terbuat dari ragi khusus, makanya punya cita rasa yang unik. Karena kaya kandungan probiotik, roti jenis ini sangat baik untuk menjaga kesehatan pencernaan. Kalau di Jerman, ada juga roti Hasana yang namanya Brezel. Bentuknya kayak tali disimpul, Sro. Rasanya juga unik, asin-asin manis gitu. Nah, Mpok Ipe nitip yang mana, Sro? Duh, Usro lupa nih, Kak. Ya udah, tanya dulu aja, Ki. Said it's gonna be a good one, just